komplain dari customer itu sebenarnya bukan menyerang secara personal kita, tapi ingin memberikan masukan yang terbaik buat perusahaan kita. Hanya caranya yang berbeda-beda. Kadang caranya bisa kita mengerti, kadang caranya ya di luar level pemahaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wanda. Wah, sepertinya sudah tahu saya nih, Bapak. Ya, tahu dan kenal banget sama Mbak Wanda. Oke, saya Wanda Utami dalam Ya. acara FEB Live Podcast Beyond Theories. Nah, Bapak ini kan sebagai dosen ya, Pak. Ya. Mengajar di Unis. Nah, sebelum Bapak menjadi dosen ini, Bapak bekerja di mana? Waduh, ini kalau ditanya bekerja di mana, saya harus mengingat masa lalu, Mbak Wanda. Gak buruk kan Pak masa lalunya, tapi Pak Mengesankan. luar biasa. Tapi Bapak jadi dosen di Unis nih dari tahun berapa sih, Pak? Iya, saya jadi dosen di Unis ya, itu mengawali di tahun 2018 ya, pertengahan tahun, kalau nggak salah bulan April pada waktu itu. Iya. Hanya sebelum jadi dosen di Unis, memang saya sebelumnya gabung di perusahaan. Ya, saat itu saya gabung di 5 perusahaan farmasi. Ya, kalau enggak 5 ya 6 perusahaan farmasi multinasional, Mbak Wanda. Kurang lebih 15 tahun saya di perusahaan farmasi multinasional, dan saat itu saya bergabung di tim sales dan tim marketing ya. Kadang di tim sales, kadang di tim marketing gitu kan. Jadi apa namanya memang pindah-pindah ya, seperti sesuai dan kebutuhan perusahaan di situ. Namun sebelum saya join di perusahaan marketing, di perusahaan farmasi multinasional, saya juga pernah nih sebagai tim produksi ya di perusahaan petrokimia. Iya, karena basicnya saya memang engineer. Chemical engineer, Mbak Wanda ya. Dan sekarang saya selain menjadi dosen di Unis ya, saya juga kadang mengikuti beberapa acara undangan-undangan di luar Unis ya sebagai trainer, sehingga beberapa kali saya diminta untuk mengisi materi-materi training ya di perusahaan yang ada di Jakarta khususnya ya. Ya. Berarti Bapak ini sebelum menjadi dosen sudah punya beberapa pengalaman bekerja di perusahaan. Ya. Nah, kenapa sih Pak kita perlu memberikan pelayanan atau servis yang baik pada para customer? Ya. Karena gini, Mbak Wanda. Sekarang esensi dari bisnis itu sendiri melayani customer. Oke. Melayani customer itu tujuannya kan supaya pelayanan yang kita berikan kepada customer bisa memberikan kepuasan sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan ekspektasi customer. Gitu ya, Mbak ya. Betul. Nah, artinya kalau kita di dalam memberikan pelayanan, dalam memberikan servis tidak memberikan atau tidak mencapai kepuasan kepada customer, ya bisa dikata servis yang kita berikan tidak sesuai harapan atau tidak memberikan hasil yang kita harapkan. Karena inti dari usaha, inti dari bisnis, inti dari organisasi itu sendiri adalah bisa menciptakan customer, menjaga menjadi pelanggan setia, kemudian pelanggan tersebut puas, loyal, meningkatkan atau menyumbangkan laba buat perusahaan. Nah, inilah pentingnya service excellence yang mampu memberikan kepuasan kepada customer. Ya, jadi kepuasan itu penting ya Pak bagi perusahaan ya. Oke Pak, tapi Pak service excellence ini ada tingkatan nggak sih Pak, dari yang rendah sampai yang atas gitu Pak? Iya, jadi gini Mbak Wanda, kita melakukan service yang excellent kepada customer tujuannya adalah meningkatkan kepuasan. Betul. Nah, kepuasan itu sendiri sifatnya kan subjektif ya Mbak Wanda ya. Gimana tuh Pak? Iya, kalau katakanlah kita mendapatkan produk ya, produk menurut saya ini memuaskan buat saya, tapi buat Mbak Wanda apa sama memuaskan? Belum tentu. Tingkatannya sama nggak dengan kepuasan saya? Nggak sama kan?
Nah, tingkatan level gitu ya. betul. Artinya gini, ketika kita melakukan servis, maka kita harus memahami dulu nih tingkat kepuasan dari target customer tersebut. Customer satisfaction ladder, tangga kepuasan. Ini menjadi target bagaimana kita memberikan servis yang excellent pada tingkat kepuasan yang seperti apa. Nah, ya. Sekarang kepuasan itu sebenarnya kan perbandingan ya, Iya. antara expected service Oke. dengan perceived service. Expected service itu artinya harapan dari kualitas pelayanan yang diberikan. Sedangkan perceived service ini adalah nilai yang diterima dari pelayanan tersebut. Oke, jadi perbandingan antara expected service dengan perceived service, semakin dia rapat, tidak ada jarak, kalau tidak ada gap, berarti dia sudah merasakan service atau pelayanan sesuai dengan harapannya. Artinya semakin ada gap yang tinggi, apalagi ketika perceived service-nya di bawah jauh dari expected service, maka ini masih mengalami gap atau belum tercapai harapan customer. Oke, bisa dipahami ya. Bisa. Nah, begini. Jadi tingkat kepuasan customer yang tadi bilang ada subjektif ya dan dinamis. Artinya kalau sekarang saya merasa puas dengan pelayanan itu, mungkin keesokan harinya ketika pelayanan sama, saya udah nggak merasa puas lagi. Itu namanya dinamis, berbeda tingkatannya. Oke, dinamis. Tapi yang jelas, setiap perusahaan di dalam memberikan servis kepada customer, pencapaian kepuasan customer melihat pada tangga kepuasan atau level kepuasan. Siapa Pak level kepuasan? Nah, level kepuasan itu dia levelnya adalah basic. Dia menerima servis sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan harapannya, ya. Tetapi servisnya itu tidak lebih baik dari kompetitor. Oke, saya nerima pelayanan rumah sakit, ya, saya dilayani oleh dokter, saya sembuh, gitu kan. Tetapi nilai pelayanan itu tidak lebih baik dari kompetitor. Ada rumah sakit, dia merawat saya, menyumbang saya, tapi dengan suasana yang luar biasa. Dokternya ramah, tepat waktu dalam visit, pemberian obatnya juga tepat waktu, cepat sembuh, ya, nyaman. Nah, ini artinya apa? Tingkat basic ini dia memenuhi kebutuhannya, tetapi masih kalah kualitas servisnya dibanding dengan kompetitor. Kepuasan pada level basic. Oke. Masih level basic. Masih level basic. Oke. Nah, sekarang ya, ketika si customer itu menerima servis ya pada perusahaan atau penyedia sesuai dengan kebutuhan dan harapannya, Ya. dan level dengan kompetitor pun sama, tidak lebih baik dari kompetitor. Nah, ini namanya level kepuasan di tingkat expected. Oke, berarti di atasnya basic ada tingkat Expected. Oke, Nah, oke. tinggal kita dalam basic kita maunya apa nih? Kalau maunya kita hanya di tingkat basic, berarti ancaman. Kenapa? Apa Pak? Karena customer bisa milih kepada kompetitor yang bisa memberikan pelayanan lebih baik daripada kita yang hanya mendapatkan tingkat kepuasan basic. Oke. Nah, itu kan menarik kan? Menarik. Nah, terus gimana kalau expected? Yuk sama saja. Kalau expected, kita terpenuhi kebutuhan, keinginan, harapan. Kompetitor juga sama, dia mampu memenuhi kebutuhan, keinginan, harapan. Tidak ada yang lebih baik dalam nilai yang diberikan, sama saja. Artinya, customer bisa memilih. Saya milih A, milih B, sama aja. Iya. Dapat itu juga sama, harga sama, kualitas sama, kenyamanan sama. Tidak ada yang lebih. Nah, kalau kita tidak bisa memberikan nilai yang lebih pada servis tersebut, pada pelayan tersebut, maka ya siap-siap saja kita akan ketinggalan. Betul. Apalagi ketika yang lain bisa memberikan servis yang lebih, kepuasan yang lebih tentunya. Nah, servis yang lebih, kepuasan yang lebih inilah yang masuk ke dalam tingkat kepuasan desired, prefer, lebih bagus daripada expected. Kompetitor bisa memberikan yang terbaik. Artinya kita harus memberikan yang terbaik daripada kompetitor. Ini masuk ke level desired service. Tingkatan ketiga berarti. Tingkatan ketiga. Oke. Nah, pada desired service ini, customer merasakan kepuasan
dia mendapatkan apa yang dia butuhkan, inginkan dan diharapkan sesuai dengan harapannya dia, Betul. ya, dan tidak diberikan oleh kompetitor. Karena kompetitor masih di bawahnya dia. Yes. Artinya kemampuannya lebih tinggi daripada kompetitor pada tahapan desired service ini, Oke. ya kan? Nah, ada lagi nih tingkatan yang lebih wah. Tingkatan keempat. Oke. Unanticipated. Jadi tingkat kepuasan unanticipated, ibaratnya kalau kita dikasih sesuatu pelayanan, ya, kita terheran-heran. Wow, luar biasa gitu loh. Nah, tingkat kepuasan ini yang mampu mengalahkan kepada kompetitor manapun. Ini yang diinginkan, diharapkan. Ini yang diharapkan konsumen gitu ya, Pak? Iya. Wah. Dan ini yang akan bisa memberikan umur bisnis itu lebih panjang. Bagaimana saya bisa memberikan added value, nilai lebih yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Ini Oke. memberikan kepuasan kepada customer, memberikan service excellent kepada customer dengan meng-create value, menciptakan nilai yang ramah, yang berkesan, yang wow, sehingga apa? Customer kita ya secara emosional tersentuh, kemudian menjadi puas dengan apa yang kita berikan. Kalau mereka puas, mereka berpikir 2 kali bahkan berkali-kali ketika akan meninggalkan kita. Meskipun ada kompetitor yang mungkin lebih menawarkan lebih, tapi ketika hatinya sudah kesentuh, dia akan lebih condong pada kita. Inilah inti dari service excellent. Seperti itu. Jadi kita tidak akan berpindah ke lain hati ya kalau kita sudah terpengaruh oleh service excellent Iya. tempat ini, Pak. Ya, dan hebatnya gini Mbak Wanda. Hebatnya ketika dia sudah condong ya kepada kita, service excellent yang saya berikan yang sampai menyentuh hatinya, yang memorable, customer experience, memberikan sebuah pengalaman kepada pelanggan yang luar biasa. Inilah yang menjadikan ya loyal kepada kita. Bahkan lebih dari itu Mbak Wanda, dia mereferensikan produk kita, mereferensikan bisnis kita, bahkan mereferensikan diri kita Mbak Wanda. Kalau mau beli, kalau mau milih produk ini loh keren, terpercaya, dan orangnya pun terpercaya menjual. Oh, sangat welcome sekali, sudah pilihlah ke sana. Bayangkan ketika mereka mereferensikan produk kita, customer tidak ada kepentingan untuk mendapat keuntungan loh dari hasil referensi tersebut. Saya rasa customer akan lebih percaya daripada kita berbusa-busa ya mempromosikan produk kita. Tapi ketika customer atau orang lain yang tidak ada hubungan dengan cash flow dari perusahaan kita mereferensikan, dia akan lebih meyakinkan. Inilah hebatnya service excellent Mbak Wanda. Biasanya kalau masyarakat kita menyebutnya dari mulut ke mulut. Nah, word of mouth istilahnya seperti itu kan. Ini adalah salah satu dari ketiga cara untuk mendapatkan customer. Oke. Ya, yang pertama adalah door to door. Nah, ini yang biasa dilakukan ya untuk mendapatkan new customer. Ketok pintu, kemudian nawarin, memperkenalkan, nawarin ini loh produk hebat dan sebagainya. Orang baru kenal, wah, belum tentu dia langsung percaya, ya kan? Kita udah capek-capek berbusa-busa, belum tentu dia percaya. Yang percaya, yang tertarik beli, yang tidak tinggal begitu saja. Betul. Terus pindah lagi ke kamar lain, ke rumah lain, ke customer yang baru dan sebagainya. Itu energinya luar biasa Mbak Wanda. Menguras energi sekali. Nah, ketika kita mampu membuat sebuah customer ya puas, kemudian dia mereferensikan produk kita ke yang lain, kita bisa tidur nyenyak Mbak Wanda. Karena apa? Yang mempromosikan produk itu adalah customer tersebut yang sudah percaya sama kita. Akibat dari service excellent. Nah, makanya tadi di awal tepat sekali. Karena service excellent adalah pembahasan yang sangat bermanfaat ya buat diri kita, buat para akademisi, buat para praktisi, buat para manajer, bahkan para business owner sekalipun. Ini harus mengerti, memahami hebatnya service excellent. Bahkan kalau ada orang yang menjelek-jelekan produk tersebut, kita malah marah ya Pak? Marah. Jadi ya itulah, karena dia memang sudah hatinya sudah tertaut ya, sudah loyal dan sudah advocate Mbak Manda.
Jadi ada advocate, ada apostle Mbak Wanda. Nah, tingkatan advocate ini ketika produk kita sudah menjadi gandrung, menjadi pilihan utama buat mereka. Kalau ada produk kita dijelekan, dia marah loh Mbak Wanda. Sudah cinta gitu. Karena sudah cinta. Itu dasarnya dari apa awalnya? Dari service excellent Mbak Wanda. Nah, gitu. Aduh, Ya. Service excellent nih Pak ya. Iya. Tentunya kan service itu kan ada budayanya dong Pak. Oh iya. Betul ya. Nah, bagaimana sih Pak cara membangun budaya service yang baik gitu Pak? Ya jadi gini. Sebelumnya kita bisa pahami dulu ya. Oke. Namanya budaya itu kan pembiasaan. Kebiasaan. Sesuatu yang terbiasa. Nah, kalau pembiasaannya baik akan nyaman seterusnya kan. Iya. Kalau pembiasaannya nggak baik repot juga. Kalau bisa kan. Iya. Nah budaya perusahaan ini ya Mbak Wanda ya dibangun Oke. oleh karakter yang kuat Mbak Wanda. Oke. Ya, jadi kalau saya gambarkan anak panah yang memiliki warna bermacam-macam atau karakter yang bermacam-macam, ada merah, kuning, hijau, ada karakter yang pemalu, ada yang karakter yang setia, ada karakter yang semangat, ada karakter mohon maaf yang malas gitu kan. Nah, berada suatu organisasi dengan arah yang berbeda-beda ini. Jadi anak panah yang arah kanan, kiri, belakang, bawah, atas, samping, nyerong dan sebagainya. Ya, dia terdiri dari beberapa karakter dalam suatu organisasi, tetapi memiliki tujuan yang berbeda, keinginan yang berbeda-beda, arah yang berbeda-beda. Nah, ini namanya confused service culture. Pelayanannya membingungkan. Benar. Yang satu ingin memuaskan customer, yang satu cuek. Nah, ini tidak ada internalisasi. Nah, tidak ada penyatuan. Nah, budaya seperti ini yang merepotkan perusahaan Mbak Wanda. Iya. Ini perusahaan-perusahaan yang baru apa sudah lama? Ya, biasanya sih untuk mengenal karakter ya kan banyak karakter yang berbeda. Biasanya perusahaan-perusahaan baru ini mengalami hal semacam ini. Ya, meskipun perusahaan-perusahaan yang udah lama pun bisa terjadi. Oh, Ya. kemungkinan gitu ya. Iya, dinamika organisasi, dinamika zaman atau perubahan-perubahan SDM keluar masuk dan sebagainya menjadi pengaruh juga. Nah, seperti itu makanya perlu keterlibatan pemilik bisnis atau top manajemen untuk membentuk budaya servis yang lain. Oke, selain confused service culture juga ada line service culture. Oke, jadi Nah, ada dua iya. gitu ya Pak. Line service culture ini sudah merupakan organisasi atau perusahaan yang budayanya sudah settle Mbak Wanda. Oke, apa tuh Pak? Ya, jadi gini, meskipun dalam perusahaan itu banyak SDM yang memiliki karakter yang berbeda, tetapi dia memiliki satu tekad, satu tujuan. Oh, Ya. jadi satu warna, satu arah dan satu Iya, tujuan. dan Oke. satu standar Mbak Wanda. Oke. Satu standar. Kalau pelayanan berarti satu standar pelayanan. Oke. Nah, kalau kita bicara ya, Mbak Wanda pernah makan di resto pizza? Oh ya. Apa yang dirasa Mbak Wanda ketika nikmati di pizza? Nah, kok kayak restoran kita nih. Iya. Pertama saya masuk sudah disambut nih Pak. Sudah sambut, artinya apa? Ramah. Budayanya ramah. Ramah. Hampir semua Hampir semua. di mana di Tangerang, Iya, di Jakarta, di Balikpapan, ya, di Sumatera, di Bali. di Bali, semua sama standar. Standar. Nah, gitu. artinya dia sudah align, sudah seragam. Oke. Meskipun banyak orangnya, meskipun beda di mana, di daerah sini, daerah sana ya kan, meskipun lokasinya berbeda, tetapi ada standarnya, standar pelayanan. Nah, inilah yang align seperti ini mampu membangun sebuah budaya servis yang bisa memberikan kepuasan tersendiri buat customer. Dan ini akan lebih reliable ya, akan lebih handal di dalam menyumbangkan laba perusahaan. Dan ini terbukti Mbak Wanda. Beberapa perusahaan besar di dunia ya yang usianya sudah ratusan tahun ya, seperti GM ya, General Motors, kemudian Pfizer ya, perusahaan besar, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb ya, Johnson & Johnson. Ini karena dia memiliki line service culture ya, budaya pelayanan yang light, yang seragam, maka perusahaan ini besar, menjadi perusahaan visioner, ya kan? Menjadi perusahaan visioner dan terbukti bisa konsisten dalam memberikan laba perusahaan. Seperti itu. Ini beberapa sudut pandang empiris ya, perusahaan-perusahaan yang mampu memberikan service excellent kepada customer secara konsisten akan memberikan sebuah kepercayaan
buat customernya. Berarti customer itu akan percaya dengan perusahaan. Iya, lebih percaya. Betul. Dan itu Selain ini tadi ya. iya, itu memang budaya udah settle. Seperti itu Mbak Wanda. Nah, kalau yang perusahaan sebelah nih Pak yang tadi confuse itu tuh Pak. Nah itu bagaimana Pak cara menanggapi perusahaan yang bingung gitu Pak? Nah. Karena itu nggak sama gitu. Oke. Tujuannya pun nggak sama. Oke. Mana gitu. Iya, ini pertanyaan yang menarik Mbak Wanda. Oke. Jadi terbangunnya sebuah budaya yang solid atau land certificator ini tidak lepas karena perusahaan tersebut ya memiliki ideologi yang kuat. Oke, berarti ideologi kuat ya Ya, Pak? terbangun dari core purpose. Purpose, Ya, jadi apa sih inti, visi misi dan tujuan dari perusahaan tersebut? Oke. Oke. Nah, dia memiliki itu. Kemudian dia juga memiliki core value yang akan meng-create ya value-value yang akan diberikan kepada customer. Nah, contoh core purpose ya, kalau misalnya di dunia pendidikan ya, misal ya, biasanya dia punya visi misi mencetak generasi yang unggul ya, profesional religius, misal. Oke. Berarti core purpose ini yang akan menjadi menjadi arah tujuan Oke. mendarah daging setiap guru atau setiap pendidik, bagaimana membentuk anak didiknya ini menjadi yang unggul, profesional, religius gitu. Dan itu terimplementasikan oleh SDM atau dari pegawai-pegawai yang ada di situ. Solid menjadi sebuah ideologi. Nah, selain itu apa? Di situ dihidupkan yang namanya core value. Ya, suasana yang nyaman, pendidikan yang nyaman, ya. Kemudian guru-guru yang ramah, dosen-dosen yang inovatif, dosen yang kreatif, bahkan dosen bisa memberikan bagaimana supaya mahasiswa atau anak didiknya belajar dengan nyaman, bahkan dia minta belajar terus. Benar. Ini tertarik gitu. Iya, berarti dia sudah menciptakan suasana yang nyaman, suasana yang memancing mahasiswa atau anaknya untuk terus ingin belajar. Ini loh. Nah, jadi kalau sudah kuat core purpose maupun core value-nya, maka perusahaan ini dengan sendiri akan mudah dalam mencapai tujuannya, menjadi perusahaan yang benar-benar settle, perusahaan yang besar, perusahaan yang visioner, dan inilah yang disebut dengan DNA perusahaan. Ya, inilah yang disebut dengan filosofi dari perusahaan tersebut. Keren banget Bapak. Jadi semakin nampak ya bagaimana kita bagaimana kita menciptakan atau mengkondisikan perusahaan yang hebat. Nah, ini teramati Mbak Wanda secara empiris ya, beberapa perusahaan-perusahaan besar yang berkembang di dunia ini sudah memiliki ideologi yang kuat, memiliki budaya yang lain ya, bukan pemicu lagi, sehingga tujuan bisnisnya untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, kemudian memberikan solusi kepada customer atau masyarakat tercapai. Dengan demikian, perusahaan ya selain berbicara mengenai komersial ya atau profit ya, ini juga bisa memberikan manfaat secara humanis, manfaat secara sosio fisiologis ya, sosial dan fisiologis. Nah, ini sungguh-sungguh luar biasa buat seperti ini. Inilah pemimpin perubahan untuk kesejahteraan masyarakat di dunia. Luar biasa. Pak, tapi ngomong-ngomong service excellent nih, Ya. dari Bapak sendiri ada nggak sih pengalaman menarik gitu yang berkaitan dengan service excellent ini? Oke, baik Mbak Wanda. Ini untuk mengkonkretkan gambaran saja ya Mbak Wanda. Ya. Jadi Ada teori, ada praktik. siap. Jadi begini. Yang dimaksud dengan service excellent menurut Ron Kaufman. Nah, Ron Kaufman ini adalah konsultan dari perusahaan-perusahaan besar ya, seperti Startup Cafe, kemudian dari Ritz-Carlton ya. Dia mengatakan ya, service excellent itu adalah menciptakan nilai yang lebih. Kalau kita ke restoran, core produknya apa sih? Restoran core produknya apa? Makanan, minuman, buat pelanggan kenyang, selesai. Iya, satu. Nah, di dalam service excellent memancing kreativitas. Selain core
produk yang dipersembahkan, maka added value apa yang berbeda yang bisa mengkombinasikan ya terhadap core produk tersebut yang harus diciptakan dan dipersembahkan kepada customer, ya kan? Nah, inilah salah satu untuk mencapai kepuasan customer. Nah, kembali lagi ya, saya pernah ya ketika saya menuju ke Jawa, ya kebetulan Jawa itu adalah kampung halaman saya. Oh, jadi ke kampung nih Pak ceritanya. Betul. Di sepanjang sebelah selatan Jawa itu kalau menuju Jawa itu ada semacam spanduk ya. Nah, di situ tertulis 1 kilometer lagi restoran Pring Sewu. Iya, banyak. Nah, itu 1 kilo lagi Pring Sewu ya, menyediakan belut. Udah terus menunya di situ ya Pak. oseng kangkung. Jadi menjadi sebuah perhatian buat saya untuk bisa singgah ke sana. Nah, karena namanya nyetir lelah juga, berarti saya makan minum gitu kan. Tujuannya adalah makan dan minum. Nyampe sana, nyampe Pring Sewu, ya parkir dia di halaman. Ya, saat pertama kali masuk parkir halaman Pring Sewu, pandangan saya justru malah bukan menu yang saya cari. Padahal niatnya kan beli produk menu gitu kan, makan minum. Lapar gitu Pak. Iya, tapi apa? Saya melihat nuansa pemandangan yang luar biasa. Oke. Pemandangan yang bagus gitu kan. Bahkan di beberapa pojok saya melihat ada wahana selfie. Ya, tempat foto. Uniknya fotonya dibuat unik, Mbak. Iya. Dia ada foto badannya hilang, kepalanya doang yang muncul. Iya benar. Iya. Malah masuk gitu ya. Iya, tahu-tahu lu. Iya benar. Ini yang nggak ada, berarti cuma kepalanya doang. Ya ini kan menarik. Ya, terus ya biasalah anak saya, istri saya pengen selfie, ya udah selfie aja sana. Ya, malah asik selfie. Kesini itu untuk makan dan minum. Lupa makan minum apa? Malah justru selfie. Karena yang paling kecil dia lari ke arah sebelah kanan betul gitu. Di situ dia melihat permainan kartu, permainan sulap yang disajikan oleh para pegawai Pring Sewu. Ada banyak nih. Ya, ternyata waktu saya banyak di sana bukan untuk makan. Untuk melihat permainan, untuk selfie. Ya. Nah, akhirnya saya sadarkan ke mereka, ke sini kita makan dan minum gitu kan. Nah, akhirnya ya kita pesan hidangan makan. Wah, yang di concern bukan sajian makan minumannya, malah ceritanya. Wah, tadi saya di sana bagus loh. Ayo nanti habis ini kita main ke sana, ayo kita foto lagi, kita selfie lagi. Gitu loh. Nah, ini menurut saya intinya adalah kita ingin makan dan minum, ya, tetapi dengan nilai yang diberikan lebih oleh Pring Sewu ini, ya, anak istri saya begitu menikmati suasana itu. Luar biasa. Iya. Tanpa Bapak sadar, Bapak sudah memarketingkan restoran Pring Sewu nih Pak. Oh iya, ya karena yang mengesankan itu. Ya, artinya apa? Ini referral. Betul. Ini masuk dalam service excellence ya Pak. Iya. Terus yang lebih membuat saya terkagum ya. Nah, ini sesuatu yang sangat berkesan sampai sekarang saya masih teringat. Ya, pada kami santap makan, ya udah mau selesai. Terus tiba-tiba ada pemain musik ya. Terus dia nyanyi lagu dia. Menyanyikan lagu Jawa, mungkin tahu kalau saya orang Jawa. Ya, terus di akhir lagu dia mengucapkan selamat ulang tahun dan nyanyi ulang tahun lagunya yang itu. Selamat itu. Wah, hari ini Nah, ini artinya yang saya pikir, saya tuh baru tiba di situ. Kok tahu kalau saya ulang tahun dari mana gitu. Gitu Pak. Nah, ini sesuatu yang unik tak terduga-duga. Ya kan? Unik tak terduga-duga dan sangat mengesankan sekali. Dia yang nggak kenal baru tahu kendaraan saya di luar sana langsung tahu ulang tahun saya. Nah, ini artinya gini. Kalau kita tarik kesimpulan dari cerita ini ya,
Jadi service excellent tidak harus mahal, asal bisa mempersembahkan sesuatu yang unik, yang tak terduga, yang menyenangkan, menyentuh hati customer. Ini akan menjadi memorable, teringat itu ya, memorable customer experience. Jadi pengalaman pelanggan yang mengesankan ini menjadi sebuah nilai bagaimana customer bisa merasa puas dengan service excellent yang mereka berikan. Itu Mbak Wanda. Jadi bisa menjadi sebuah garis besar bahwa service excellent adalah bagaimana kita meng-create value dan memberikan kesan yang tak terlupakan sampai akhir hayat. Dan apabila ini terus dilakukan, maka customer akan semakin mantap ya, customer akan semakin percaya dengan pelayanan excellent yang kita berikan. Oke, good. Kalau itu berarti pengalaman pribadi Bapak ya? Ya. Punya nih Pak, gitu kan? Ya. Bisa makan di restoran nih. Ya. Nah, bertanya tuh, Ibu ada yang sedang berulang tahun, gitu kan? Ya. Saya bilang, oh saya Mbak ulang tahun. Lalu saya dikasih makanan gratis Pak. Oh iya. Dikasih sushi gitu, sushi ditambah lilin kecil gitu Pak. Nah walaupun itu sederhana, tapi kan terkesan pelayanannya sangat baik gitu ya. Saya terharu. Betul. Artinya tidak harus mahal itu kan, tapi memberikan kesan. Nah itulah service excellent Mbak. Ya. Saya jadi gitu kan, dan saya akan balik lagi ke restoran itu dan bilang sama teman-teman saya bahwa kalau kita ulang tahun di situ dapat bonus susinya. Betul ya Pak. Iya, artinya untuk melakukan service yang excellent tidak harus mahal ya Mbak Wanda ya. Yang penting berkesan ya, menyentuh hati secara psikologis, itu bisa memberikan kepuasan pada customer kita. Oke. Wah luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Ya, mantap ya Mbak Wanda. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi para bisnis khususnya Mbak Wanda. Menarik ya Pak. Iya. Nah Bapak, tadi kan kita berbicara tentang service excellent, budaya servis yang baik. Betul. Nah lalu apa saja sih Pak yang perlu diperhatikan nih untuk memberikan servis excellent itu sendiri? Jadi gini Mbak Wanda, kalau pertanyaan Mbak Wanda ya itu sangat baik sekali ya, supaya menjadi evaluasi bagaimana kita memberikan service excellent, tentunya yang bisa menyentuh ke customer kita. Nah, aspek yang menyentuh customer kita bisa dilihat dari produk excellent. Oke. Excellent. Apa tuh Pak? Ya, produk excellent artinya produk yang kita tawarkan, yang kita janjikan ini sesuai dengan harapan mereka, bahkan lebih dari itu. Ya. Maunya yang lebih gitu. Iya, ada customer minta produk yang mengecewakan, apalagi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, tidak sesuai tawarkan, pasti kecewa. Artinya produk excellent, kalau sudah kita menawarkan produk dengan ketentuan yang sudah tertera dan promo sebagainya, ikuti itu, sesuaikan, bahkan lebih dari itu. Kalau memang tidak mampu memberikan produk yang sesuai dengan yang ditawarkan, ya jangan berbohong. Artinya hal yang sangat menyentuh yang memberikan kepercayaan kepada customer adalah bagaimana kita memberikan produk yang excellent sesuai dengan apa yang kita tawarkan dan janjikan kepada customer. Ya, kemudian yang kedua adalah proses hantaran dari produk tersebut ke customer atau proses yang excellent. Proses excellent. Ya. Apa tuh Pak proses excellent? Ya, bagaimana mengkondisikan ketika customer mendapatkan produk itu, mendapatkan pelayanan, customer tidak merasa terlalu lama, cepat, akurat, waktu. Betul, gitu, tidak bertele-tele. Kalau di era sekarang kan customer mintanya cepat. Benar. Bahkan kalau bisa dengan satu jari dia pencet, barang udah nyampe. Betul. Kali klik langsung sampai. Iya, apalagi di era digital seperti ini. Benar. Artinya kalau proses excellent kalau proses digital itu lebih aplikasi website yang mudah, ya kan, mudah dioperasikan, kemudian cepat, tidak bertele-tele ya. Jadi proses excellent, tidak ngantri, tidak lama, tidak bertele-tele, kan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah people excellent. Jadi produk excellent, proses excellent, yang ketiga adalah people excellent. Bagaimana people atau orang-orang yang memberikan service itu secara tangibility atau secara physically dia mempersembahkan kepercayaan atau kredibilitas dari pelayanan yang diberikan. Dia santun,
dia ramah, ya kan? Kemudian voice-nya juga ketika berbicara menyenangkan, komunikasinya baik, pakaiannya rapi, ya. Karena komunikasi yang efektif itu selain komunikasi verbal, ya juga komunikasi non verbal itu punya pengaruh besar Mbak Wanda. Kalau komunikasi verbal, oke, dia orang ngomong. Tapi kalau secara non verbalnya dia tidak menyesuaikan, intonasinya tidak sesuai, voice-nya terlalu tinggi kayak orang ngamuk-ngamuk, kayak orang marah-marah, ketersinggungan bisa terjadi Mbak Wanda. Jadi kalau dalam riset itu komunikasi non verbal ya itu 93% lebih dominan ya ketimbang komunikasi verbal. Dominan pengaruhnya ya body language. Coba kalau misalnya ditanya, ada customer nanya, Mbak Wanda, saya mau nanya, Ya. kamar mandi kecil di mana ya Mbak Wanda? Wah, sebelah sana tuh. Nah kan ini body language. Iya, betul. Sebelah sana Bapak pakai tangan kanan ya, padahal sebelah sini ya. Iya. Nggak pakai tangan kiri tidak. Ini juga diperhatikan Mbak Wanda. Betul. Silakan Bapak jalan lurus ya kurang lebih 10 meter. Nanti ada belokan ke kanan, Bapak ke kanan saja ya sambil mengarahkan tangannya kan. Betul. Setelah itu nanti kurang lebih ada 5 meter itu sudah ada kamar kecil. Seperti itu. Terima kasih Pak. Ada yang bisa kami bantu lagi? Iya. Seperti itu. Jadi kesantunan, body language, intonasi, mimik muka, senyum, ya kan? Keramahan, salam itu ditunjukkan dari 97% komunikasi nonverbal itu memberikan sumbangan terbesar dalam memberikan sebuah ketertarikan ya terhadap customer ini. Jadi jangan main-main. Nah, artinya people excellent ini memiliki peran penting. Nah, service excellent tadi sudah kita sampaikan. Terus aspek-aspek mana yang bisa menyentuh keberhasilan dari service excellent. Sekarang bagaimana ya cara mewujudkan itu semua. Perusahaan lah yang menentukan, bukan yang memilih gitu ya Mbak ya. Benar-benar Pak. Gitu. Apalah arti perusahaan tanpa adanya customer gitu ya. Iya betul. Kalau perusahaan nggak ada customer namanya bukan perusahaan, ya kan? Betul. Ada perusahaan nggak punya customer ya namanya bukan perusahaan. Kalau ada perusahaan nggak punya mobil perusahaan masih disebut perusahaan selagi dia masih ada customer kan gitu kan. Maka jangan main-main sama customer. Ya, bahkan Sam Walton pendiri dari Walmart mengatakan begini, hanya ada satu bos, yaitu customer. Saya lebih baik memecat staff atau direktur saya kalau customer saya ya pergi meninggalkan saya. Artinya satu customer itu sangat-sangat bernilai, gitu loh. Dan yang terjadi, ya perusahaan tersebut siapa yang nggak kenal Walmart di luar sana menjadi perusahaan besar. Karena apa? Dia mengistimewakan customer. Makanya jangan main-main. Ingin besar, istimewakan customer. Ingin besar, buat customer kuat. Seperti itu Mbak Wanda. Jadi pentingnya kita di dalam menservis customer. Pak, tapi kadang-kadang nih ya Pak ya, ada aja gitu Pak customer yang komplain, yang berkeluh kesah gitu, nggak enak banget sih ini pelayanannya, sebel deh saya. Nah terus bagaimana sih Pak cara mengatasi customer yang seperti ini gitu, yang jadi pada pelayanan? Sebaiknya kita bersyukur Mbak Wanda kalau ada customer komplain. Berarti apa? Itu bagian dari perhatian customer ke kita. Karena ingin memberikan masukan pada perusahaan kita supaya lebih baik. Ya karena karena tolak ukur perusahaan yang akan besar, yang besar adalah mau menerima masukan atau komplain dari customer. Makanya yang pertama tata diri kita. Ya, jangan mengatakan customer komplain dia nggak suka sama kita. Bukan, justru dia memberikan perhatian yang luar biasa buat kita. Hanya kadang ya secara personal itu seolah-olah mereka customer komplain marah-marah itu serangan yang ditujukan secara pribadi buat kita. Kadang-kadang seperti itu ya. Nah sebaiknya komplain dari customer itu sebenarnya bukan menyerang secara personal kita, tapi ingin memberikan masukan yang terbaik buat perusahaan kita. Hanya caranya yang berbeda-beda. Kadang caranya bisa kita mengerti, kadang caranya ya di luar level pemahaman kita, itu kan repot kan? Repot. Nah karena ketika kita itu memahami bahwa
customer adalah aset yang terpenting dalam bisnis, maka kita harus menyadari bahwa apa yang mereka komplain ya itu adalah masukan terbaik buat kita. Nah, caranya kita bisa berikan tips seperti ini Mbak Wanda. Ini yang pernah saya lakukan Mbak Wanda ketika saya berada di perusahaan farmasi. Ya, kalau customer komplain udah biasa Mbak Wanda pada waktu itu, udah biasa gitu kan. Nah, yang saya lakukan gini Mbak Wanda. Ketika dia marah-marah komplain, ngamuk-ngamuk, kita dengarkan dulu Mbak Wanda. Betul. Dengarkan dulu. Dengarkan, listening ya. Tidak asal listening, tapi benar-benar apa sih yang dia inginkan, apa yang dia mau, apa yang dia harapkan. Terus kacamata kita, kacamata pelanggan. Seandainya yang dia komplain itu terjadi pada saya, apakah saya akan seperti itu? Gitu loh. Nah, artinya apa? Apa yang mereka komplain itu adalah suara hati customer Mbak Wanda, yang mungkin belum kita berikan kepada mereka, belum bisa memuaskan pada mereka. Semua komplain itu membangun pada bisnis kita, pada usaha kita. Nah, kalau dia lagi marah, dengarkan. Kemudian nada kita sebaiknya jangan lebih tinggi dari nada customer yang marah tersebut. Malah berantem Pak. Malah berantem kalau lebih tinggi. Dia udah tinggi, kita ikut tinggi. Oh, jadi keras. Iya, akhirnya apa? Dia merasa terigu, nggak selesai masalahnya Mbak Wanda. Iya, meskipun kita menang debat, tetap kita kalah Mbak Wanda. Kita menang debat, apa artinya kalau customer itu langsung kabur, nggak mau lagi balik ke kita? Berarti goal kita untuk memuaskan customer percuma. Jadi meskipun kita benar, ya customer salah nggak bisa kita dibenarkan. Ya kita benar, kita hebat, nggak bisa. Kehilangan pelanggan. Makanya kalau kita mempunyai perusahaan ya atau berbisnis atau beban customer ya jangan mengatakan bahwa pokoknya saya kalau saya menang ya saya benar. Nggak bisa seperti itu. Kita harus introspeksi. Kita harus mengevaluasi diri, ya kan? Nah, jadi tadi tips ketika komunikasi lebih rendah dari mereka, dengarkan, kemudian berikan solusi atas komplain tersebut. Nah, solusi ini pun harus handal juga, credible juga, ya. Kita tawarkan solusi, kita harus berikan sesuai dengan apa yang kita tawarkan. Waktu juga perhatikan, berikan waktu sesuai dengan yang kita janjikan. Jangan sampai biar marahnya reda udah kasih janji yang manis-manis, setelah itu kita tinggalkan nggak sesuai, pasti ya, itu akan menjadi bom waktu. Suatu ketika dia akan datang, dia akan komplain lagi, lebih marah lagi, dan kemarahannya bisa menjadi ancaman awal buat kita, ya, menjadi ancaman yang berkelanjutan. Kenapa? Kecewaan dia tumpahkan ke orang lain. Wah, jangan beli di sini, mengecewakan, pembohong. Saya sudah dijanji-janji ternyata bohong gitu kan. Nah, akhirnya apa? Kepercayaan mereka hilang, dan kepercayaan dari customer yang dia ceritakan atau netizen yang dia ceritakan apalagi lewat media sosial, habislah kita viral. Nah, ini yang menjadi ancaman ya, seperti yang pernah saya sampaikan di beberapa acara, bahwa kita harus benar-benar memperhatikan customer ya. Bahkan kita berusaha untuk mencari customer ya. Kalau kita lihat dalam proses mencari customer itu ada 3 Mbak Wanda. Yang pertama adalah door to door. Nah, artinya untuk mendapatkan new customer, kita datang ke rumah, presentasikan ini lo produk hebat gitu kan. Seperti itu kan? Iya, nah, orang yang baru kenal sampaikan seperti itu kan kadang cuma domblong aja kan. Apa ini bener atau kagak? Kecap nomor 1 gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, door to door. Kemudian setelah dia menggunakan produk kita ya sekali 2 kali, kemudian kita jaga ya customer retention supaya dia tetap tertarik dan menjadi pelanggan setia kita. Kemudian yang ketiga caranya adalah customer yang sudah menjadi pelanggan kita bina, kita jaga kepuasannya, kita maintenance sehingga dia mampu mereferensikan produk kita yang memang dia sudah punya pengalaman kepada orang lain atau referral. Nah, cara yang paling efektif, yang paling produktif adalah cara yang ketiga ini, referral. Jadi membuat customer puas dan loyal sehingga kita bisa duduk manis, Mbak. Dia sudah mencerita pengalaman baiknya kepada pelanggan lain, ya. Dia cerita kemana-mana, kita duduk manis. Alhamdulillah, produk saya sudah dipromosikan, ya, secara alami, secara organik. Kita menikmati aja. Iya, berbeda kalau kita door to door, kita udah ngoceh, ya, udah cerita produk kita.
dia kadang cuek baru kenal. Ya kadang satu hari ada 20 customer baru target. Itu yang nyantol cuma satu. Tapi kalau customer sudah puas sama mereka, dia merepresentasikan, dia cuma ngomong ya dalam satu arisan katakanlah, udah satu kampung. Mereka percaya semua hanya karena satu orang. Kenapa lebih percaya? Karena satu orang yang cerita ini tidak memiliki motif atau kepentingan apapun pada profit bisnis kita. Itu yang menjadikan kepercayaan netizen atau masyarakat kepada customer yang memberikan referensi dari produk kita. Itu kenapa Mbak Wanda? Karena service excellent yang mampu memuaskan mereka. Luar biasa. Betul. Masyarakat mulut ke mulut, word of mouth istilahnya begitu kan. Nah ini jangan main-main, itu resep yang luar biasa Mbak Wanda ya, seperti itu. Luar biasa banget nih diskusi excellent ya. Saya masih tertarik nih Pak. Waktu kita sudah gak kerasa Mbak Wanda, asik. Terasa ya Pak. Iya asik. Tertarik ya saya. Iya ya karena betul, karena service memang sebaiknya sih dipahami oleh seluruh pelaku bisnis terutama ya, atau para karyawan ya, atau personal atau business owner sekalipun ya. Karena dengan service excellent orang pada tahu ya, konsekuensi kemudian terinternalisasi di perusahaan, maka ini akan membawa perusahaan tersebut menjadi lebih baik dan customer akan lebih sejahtera Mbak ya, karena seluruh produsen, seluruh penyedia dia concern pada pelayanan yang terbaik pada customer ya, atau jaminan keamanan pada customer ya, berarti itu salah satu kontribusi untuk mensejahterakan dan melindungi customer. Betul. Teman-teman, betapa berpengaruhnya service terhadap sebuah perusahaan ya Pak ya. Bapak, saya terima kasih banget nih udah diajak sharing santai gitu sama Bapak. Sama-sama Mbak Wanda, jangan kapok-kapok Mbak Wanda. Kita nanti ketemu lagi di diskusi yang lebih menarik. Oke, baik Mbak Wanda, siap. Insya Allah mudah-mudahan diberi sehat, diberi umur panjang ya Mbak Wanda, sehingga kita bisa sharing kepada kita dan masyarakat secara luas ya pada umumnya. Baik Bapak, terima kasih ya atas diskusi hari ini. Semoga bermanfaat juga untuk teman-teman kita yang menonton. Ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen juga di channel FIB Live. Oke. Kalau Bapak sendiri pasti punya dong. Wah, kalau mau kenal dengan saya lebih jauh ya silakan saudara-saudara main di channel YouTube saya juga ya, SG Lubar. Hanya ini lebih ke arah konten statistika, riset, marketing pun kita berbicara di sana. Siap nih. Makasih banyak ya Bapak. Terima kasih Mbak Wanda, luar biasa Mbak Wanda pada hari ini memberikan kesan yang luar biasa buat saya. Sangat positif vibes di situ. Ya. Sukses Mbak Wanda. Sukses juga. Siap. Ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di FEB Live podcast berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.